atau istri dalam perkara gugatan cerai tentu bisa mengajukan tuntutan nafkah ya. Tuntutan nafkah ini dapat berupa nafkah iddah, mut'ah, madniyah, dan nafkah anak ya. Jika dahulu sebelum tahun 2018 atau 2019 dan hingga saat ini itu apabila tuntutan bisa diajukan, yang mengajukan gugatan hanyalah seorang suami atau pria. Namun sejak 2018 hingga sekarang dan mungkin ke depan ya, wanita atau istri yang tersolimi, tersakiti, dan memang benar-benar tulus dalam rumah tangga dapat mengajukan tuntutan nafkah dalam perkara gugatan perceraian sekaligus atau secara bersama-sama ya. Seperti contoh berikut ini, putusan from Pengadilan Agama Bekasi di tahun 2026 ya, jelas ya, di mana kami lagi dan lagi memberikan bukti nyata ya terkait perkara perceraian, yang mana dalam putusan ini terkait mengenai gugatan perceraiannya dikabulkan oleh pengadilan ya, kemudian menjatuhkan talak 1 dan hak asuh anak jatuh ke tangan pihak klien kami. Oke. Nah, selanjutnya berikutnya untuk tuntutan nafkah ya. Untuk tuntutan nafkah yaitu nafkah anak sebesar 3 juta, nafkah iddah untuk istri 9 juta, nafkah mut'ah untuk istri sebesar 36 juta. Nah, ini dia ya. Jadi totalnya bisa dihitung ya, kurang lebih 40 sekian, mendekati 50 juta ya. Dan berkaitan dengan perkara ini pula, dalam perkara ini ya, klien kami digugat juga mengenai pembagian harta bersama, dan mengenai harta bersama ditolak atau tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Nah, ini dia ya. Perlu diketahui, untuk memberikan perlindungan hukum bagi kalian, seorang wanita, seorang ibu, berkaitan dengan perkara perceraian, apabila nafkah itu tidak dibayarkan, harus dicantumkan dalam gugatan berkaitan mengenai penahanan akta cerai ya. Di dalam putusan ini pula jelas memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk menahan akta cerai milik tergugat atau pihak suami sampai tergugat membayar kewajiban berupa nafkah tadi yang saya sampaikan, yaitu nafkah iddah 9 juta, nafkah mut'ah 36 juta. Nah, ini ya, jelas ya. Oke, selanjutnya dasar hukum ya. Dasar hukum berkaitan dengan nafkah yang saya katakan tadi, yaitu tertera dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 137 garing K garing AG garing 2007. Nah, ini dia ya, ini nafkah iddah, kemudian nafkah mut'ahnya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Nah, selanjutnya ini dasar hukum yang bisa sebagai bahan atau dasar bagi kita semua atau bagi kalian semua yang mengajukan gugatan cerai terhadap pasangan kalian atau pada suami Anda. Nah, tentu selain itu tadi, untuk perlindungan hukum bagi seorang wanita atau istri berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 ya. Nah, kemudian rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 terkait masalah pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terkhusus pada huruf C angka 1B, di mana pada poinnya merupakan pedoman ya, pedoman untuk mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan demi untuk memberikan perlindungan hak-hak hukum perempuan atau istri pasca perceraian. Nah, untuk melindungi itu tentunya tuntutan nafkah mendasari hal itu, dan itu pula berkaitan dengan akta cerai supaya tidak dikeluarkan terlebih dahulu harus disebutkan dalam isi gugatan, positanya maupun petitumnya. Oke, thank you. Hendro Kusumo Lawyer senantiasa memberikan bukti nyata terbaik dan terbaik bagi kalian semua di seluruh penjuru tanah air. See you.